Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan di halaman 8. Muqaddimat muhimmah, beberapa pendahuluan penting. Kata penulis rahimahullahu ta'ala, i'lam arsyadakallahu li ta'atihi anna al-hanifiyata millata Ibrahim an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahu ad-din kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun fa idza arafta anna Allaha khalaqaka li ibadatihi fa'lam anna al-ibadata la tusamma ibadatan illa ma at-tauhid kama anna as-salata la tusamma salatan illa ma at-tahara فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة كما قال تعالى ما كان للمشركين أن يأمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وذلك بمعرفة 4 قواعد, yaitu qawaid ya, salah harokat di situ. Bima'rifati arba'i qawaid di balik harokatnya. Dzakarahallahu ta'ala fi kitabih, yang disebutkan oleh Allah dalam kitabnya. Baik. Di sini kata beliau rahimahullah, i'lam arsyadakallahu li ta'atihi. Saya poinkan ada 12 pembahasan ya di sini. Pembahasan yang pertama, al-hath ala ta'allum, anjuran untuk belajar dan mengetahui. Iya. Ini pembahasan yang pertama. Penulis berkata i'lam. I'lam artinya ketahuilah. Ini anjuran ya, belajar untuk mengetahui. Sebagaimana firman Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ya, fa'lam, ketahuilah. La ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, wastaghfir li dzambik. Dan mohon ampunlah terhadap dosa-dosamu. Baik. Jadi perintah untuk mengetahui. Dan ini anjuran untuk belajar dan mengetahui selalu diulangi oleh penulis di berbagai pembahasan. Ini untuk membangkitkan semangat ya, seorang itu belajar, mengetahui. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya memang mengarahkan seperti itu pada pembahasan-pembahasan ilmu. Bahkan di dalam Al-Quran, ya itu berulang ya hal-hal yang seperti ini. Tadi saya bacakan firman Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ya'lamu annama al-hayatud dunya la'ibu wa lahu. Ketahuilah bahwa kehidupan dunia itu hanya permainan dan senda gurau. Dan seterusnya dari ayat. Ya'lamu disebut dengan i'lamu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengulangi di berbagai haditsnya. Ya, karena ini memang perkara yang harusnya selalu tertanam pada jiwa seorang yang mempelajari ayat-ayat Al-Quran dan hadits-hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Yang kedua, doa urrusyd ala ta'ah, doa kelurusan di atas ketaatan. Arsyadakallahu li ta'atihi, semoga Allah meluruskan jalanmu di atas ketaatan kepadanya. Ini doa rusyd. Iya. Permohonan agar supaya hamba ini diberi rasyad oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Diberi dari ar-rusyd. Dan ar-rusyd itu artinya dia berada di atas jalan ilmu dan beramal dengan ilmu. Itu ar-rusyd namanya. Iya.
ar-rusyd. Karena itu dalam Al-Quran manusia itu dibagi menjadi 3. Ada namanya dhalun, orang yang tersesat. Yang tersesat ini dia beramal tanpa ilmu. Iya. Beramal tanpa ilmu. Karena itu Nabi Musa alaihissalam, karena sebelum Nabi Musa itu diangkat sebagai nabi, sebelumnya dia tinggal bersama Firaun, lalu dia bunuh, ditinju seorang Bani Israel tanpa sengaja mati. Ya, dari golongan Firaun ini mati. Maka Nabi Musa melarikan diri ke Madian. Kemudian di sana Nabi Musa alaihissalam tinggal, disebutkan dalam Al-Quran 8-10 tahun. Ya, setelah itu beliau diangkat menjadi seorang nabi, dipilih oleh Allah menjadi seorang nabi. Dia pun diperintah mendatangi Firaun. Maka Firaun ketika didatangi, ya, Firaun berkata, fa'alta, Firaun sebutkan bahwa engkau telah mengerjakan, ya, perbuatanmu yang terdahulu, maksudnya menyinggung. Kamu dulu pernah membunuh di sini. Maka kata Nabi Musa alaihissalam, sebagaimana dalam Al-Quran, fa'altuha idzan wa ana minadh dhallin. Kata Nabi Musa, saya melakukan itu dan saya waktu itu tersesat. Dibahasakan dengan apa? Ad-dhallin. Karena memang tidak ada bimbingan ilmu. Jadi bahasanya tersesat. Iya. Ada golongan yang kedua namanya Ghawun. Ghawun ini dia dapat ilmu, tapi dia menyimpang dari ilmu yang dia dapatkan. Dia tidak mengamalkannya. Ini yang disebut di dalam Al-Quran, watlu alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin. Bacakanlah kepada mereka berita orang yang kami berikan kepadanya ayat-ayat kami, lalu dia menyimpang darinya, maka dia pun tergolong kepada al-ghawin, orang-orang yang ghawin ini. Ya, ar-rasyidun, ini yang bagusnya, karena itu khulafa dikatakan khulafa apa? Ar-rasyidin. Iya, mereka menggabungkan antara ilmu dan amalan. Iya. Itu yang disebut di surah Al-Hujurat, ya, ulaika humur rasyidun. Itu yang dimaksudkan, digabungkan antara ilmu dan amalan. Ini pembagian manusia terbagi 3. Ini disebutkan oleh Ibnu Rajab rahimahullahu taala dan selainnya. Baik. Jadi beliau di sini mendoakan ar-rusyd, diberi rasyad seorang itu di atas ketaatan. Sebab siapa yang berada di atas petunjuk, maka itulah kebaikannya. Itulah kebaikannya. Ya, dan memang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa supaya seorang itu diberi petunjuk. Dari doa yang populer yang beliau ajarkan, Allahumma inni as'aluka tsabata fil amr wal azimata 'ala ar-rusyd. Ya Allah, saya memohon kepadamu keteguhan di atas perkara dan azimah. Ya. Keinginan yang kuat di atas rusyd, di atas petunjuk ini. Baik. Jadi ini perhatikan ya, penulis di sela-sela pembahasan saya, beliau masih mendoakan untuk orang yang membaca kitab ini. Kemudian yang ketiga, makna al-hanifiyah. Ini pembahasan tentang hanifiyah. Kata beliau, i'lam arsyadakallahu li ta'atihi anna al-hanifiyata. Ya, tulisan bahasa Arabnya ditambah ya sedikit di situ. Al-hanifiyah. Anna al-hanifiyata millata Ibrahim an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahud-din. Kama qala ta'ala wa ma khalaqatul jinna wal ins illa liya'budun. Iya. Baik. Kata beliau, ketahuilah, semoga Allah memberi petunjuk, meluruskan jalanmu di atas petunjuk, di atas ketaatan kepadanya. Annal hanifiyata, sungguhnya al-hanifiyah itu millata Ibrahim, yang merupakan agama Nabi Ibrahim.
adalah an ta'budallaha wahdah. Engkau beribadah, menyembah Allah semata, mukhlishan lahuddin, dengan mengikhlaskan agama hanya untuknya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepadaku. Iya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.